Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di channel aku, Waini Amalia. Seperti biasa ya teman-teman, di video kali ini aku akan bahas lagi mengenai akun laku. Dan di pembahasan kali ini aku akan sharing atau akan bahas mengenai perbedaan dana cicil dan KTA asetku, serta kita akan cari tahu berapa sih selisih atau bunga di kedua pinjaman ini, dana cicil dan KTA asetku ini. Apakah ada perbedaannya atau sama saja? Nah, jadi itu yang akan kita bahas. So, buat kalian yang penasaran, silahkan disimak video ini sampai habis ya. Dan sebelum kita lanjut lagi ke video pembahasannya, seperti biasa, buat kalian yang baru mampir di channel ini, dibantu subscribe dulu dan klik tombol like, comment, and share, serta aktifkan juga notifikasi loncengnya ya teman-teman, agar nantinya kalian itu nggak ketinggalan informasi menarik seputar akun laku dan tutorial yang lain ya. Oke, jadi langsung saja teman-teman, jangan lama-lama, kita ke pembahasan. Pertama kita akan bahas dulu perbedaannya teman-teman. Sebenarnya itu sama aja ya, KTA asetku dan dana cicil. Persamaannya di sini adalah pinjaman tunai. Tetapi perbedaannya, si KTA asetku itu tenor ya, yang membedakan itu tenor dan bunga gitu. KTA asetku tenornya itu rendah, tenornya itu jangka waktunya pendek, hanya 15 hari dan 22 hari. Terus bunganya itu gede teman-teman. Sedangkan dana cicil itu tenornya 1 bulan sampai 12 bulan, tetapi bunganya rendah gitu teman-teman. Jadi mungkin kalian para pengguna akun laku yang udah paham sih pasti ya ngerti ya teman-teman ya, udah makin lama pasti ngerti. Kecuali kalian masih pengguna baru, mungkin masih ini ya agak kurang paham gitu. Dan di sini teman-teman, aku tanyakan dulu ya ke kalian ya, mau tanya gitu. Kalau misalkan disuruh milih KTA asetku atau dana cicil, kalian itu pilih mana? Ayo. Pasti kalian itu milihnya yang dana cicil, karena di sini tuh tenornya lebih panjang, terus bunganya itu rendah. Tetapi teman-teman, di sini tuh kendalanya nggak semua akun bisa pinjam dana cicil. Kalau KTA asetku itu hampir semua bisa. Kenapa begitu? Karena dana cicil ini dikhususkan untuk pengguna yang kualitas transaksi di akun laku itu bagus. Intinya pihak akun laku kalau udah menilai akun laku bagus gitu ya, transaksinya bagus ya, semua fiturnya itu bisa dipakai, bahkan bisa menjadi pengguna atau pelanggan VIP gitu teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen fitur dana cicilnya itu bisa dibuka atau bisa pinjam dana cicil gitu ya kalian perbaiki aja kualitas transaksi kalian di akun laku ya. Caranya gitu, kalian bayar tepat waktu, terus jangan sampai telat gitu ya. Jangan juga kalian itu melunasi tagihan sebelum waktunya atau masih lama gitu. Misalkan jangka waktu itu 15 hari, kalian baru 5 hari udah dilunasi gitu ya. Jangan gitu ya teman-teman ya. Intinya dipakai untuk transaksi cash juga, sering-sering gitu ya minimal lah sebulan 2 kali untuk beli pulsa cash atau barang cash yang murahan aja, nggak apa-apa teman-teman gitu ya. Oke, kita kembali ke topik. Jadi di sini langsung saja kita ke pembahasan yang selanjutnya untuk untuk mengetahui berapa sih bunga di KTA asetku dan dana cicil ini. Dan kita pertama akan buka KTA asetku ya. Kita akan lihat rinciannya teman-teman, berapa sih bunganya. Oke, kita tunggu dulu lagi loading ya. Nah, di sini teman-teman bisa kalian lihat, aku nggak akan bahas semuanya ya. Jadi di sini aku akan bahas yang paling gede. Dan di sini kenapa aku cuma mentok pinjamannya cuma 900.000? Karena di sini si limit punya aku tuh, limit kreditnya udah aku pakai teman-teman, cuma tersisa berapa ratus ribu gitu. Karena di KTA asetku ini ngambilnya itu dari limit kredit yang kita punya, berbeda dengan dana cicil. Kalau dana cicil itu ngambilnya dari dana pribadi ya, jadi dipisahkan dengan
limit kredit yang kita punya gitu. Nah, jadi di sini teman-teman bisa dilihat ya, untuk pinjamannya 900.000 tenor 15 hari. Di sini memang nggak ada potongan admin ya, masuknya tetap 900.000 tetapi bunganya 108.000. Itu yang untuk 15 hari, dan untuk yang 22 hari di sini bunganya itu 157.000 teman-teman. Gitu ya. Dan aku akan saranin ketika kalian akan meminjam di KTA Asetku ini, jangan di checklist yang ini ya teman-teman, karena nanti kalian harus membayarkan asuransinya, biaya asuransinya ketika kalian akan melunasi gitu ya. Intinya agak ribet juga sih. Itu kita akan bahas lain waktu aja ya. Kita akan bahas di sini aja, dana cicil, bunga dana cicil dan KTA Asetku. Fokus ke situ dulu ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah teman-teman catat ya tadi berbedanya berapa selisihnya. Terus kita langsung masuk ke dana cicil. Oh ya teman-teman, di dana cicil ini fiturnya nggak bisa aku buka ya untuk sementara, karena ya kalian pasti tahu lah yang kemarin udah nonton video aku yang itu resiko bayar tagihan sebelum jatuh tempo itu ya teman-teman ya, lebih awal dari jatuh tempo gitu. Jadi di sini itu aku fitur dana cicilnya nggak bisa dibuka gara-gara itu aku bayar 2 tenor sekaligus teman-teman. Jadi aku kena penalti dan fitur dana cicilnya nggak bisa dibuka lagi gitu ya. Jadi kita akan ke ini aja, ke screenshot yang udah aku ambil dari video aku kemarin. Nah, di sini teman-teman untuk dana cicil yang 2 juta, aku akan bahas yang paling gede aja ya teman-teman. Yang 2 juta ini ketika cair akan cairnya 1.901.000 ke rekening kita ya. Yang masuk itu segitu. Bunganya di sini bukan bunga, biaya persetujuan atau biaya adminnya di sini 99.000. Dan yang akan kita bayarkan itu tiap bulannya 1.052.000. Coba kita kalikan ya teman-teman. Sebentar, kita masuk ke kalkulator. 1.052.000 dikali 2 ya teman-teman, 2.104. Nah, berarti yang 104 ini bunganya ya. Terus ditambah adminnya yang 99.000 tadi loh teman-teman. Jadi 104 ditambah 99.000, 203 ya teman-teman. Kita bagi tenor 2 bulan, 101.500. Berarti untuk dana cicil yang 1 juta itu pinjaman 1 juta tenor 30 hari, bunganya itu 101.500 ya teman-teman ya. Itu. Dan di sini berarti cairnya itu sekitar 950 ya teman-teman ya, kalau nggak salah. Intinya kalian ini aja ralat ulang ya, takutnya aku salah soalnya aku nggak jago matematika teman-teman ya. Walaupun perhitungan simple tapi takutnya salah aja ya. Intinya kalian bedain sendiri ya. Kalau sudah seperti ini kalian cek aja dengan yang tadi di KTA Asetku, bedain ya. Nah, jadi coba deh kalian pikir ya. Pasti ketika kalian hitung-hitung akan lebih gede KTA Asetku, teman-teman. Udah tenornya cuma 22 hari, bunganya gede kan? Gitu. Dan di sini juga ya teman-teman, kemarin teman aku pinjem 1.500.000 itu setorannya ini teman-teman tiap bulannya 535 dikali diambil yang 3 bulan teman-teman. Jadi di sini 1.605.000 ya. Di sini berarti yang 105.000 itu bunganya ditambah biaya admin 99.000, berarti 100 berapa tadi? 105.000 ya teman-teman, ditambah 99.000, 204 dibagi 3 ya teman-teman ya, 68.000 teman-teman. Berarti yang pinjaman 500.000 itu ya teman-teman, ikutnya itu bunganya 68.000. Kalau di sini coba 500.000 20 di sini bunganya 88.000 ya untuk yang tenor 22 hari untuk KTA Asetku. Kalau di dana cicil
500.000 itu bunganya 68.000. Jadi kalian bisa bedain ya teman-teman berapa selisihnya. Nah, jadi mungkin pembahasan kali ini kayak gitu aja ya teman-teman. Dan mohon maaf banget kalau misalkan perhitungannya salah, karena emang ya aku tuh nggak jago matematika teman-teman. Maklum ya teman-teman. Dan untuk akhir video, ya mungkin jika ada pertanyaan yang ditanyakan, silahkan saja ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Entah itu mengenai aku laku, dana cicil, atau kata asetku, bisa ditulis di kolom komentar. Nanti aku akan balas ya satu persatu jika aku sudah sempat ya. Oke, jadi mungkin video kali ini sampai sini dulu ya teman-teman. Mohon maaf banget bila masih banyak kekurangan dalam video kali ini, atau intinya nggak jelas gitu ya pembahasannya. Dan aku akhiri video kali ini sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.